Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan materi kita pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Sebelum mempelajari materi teks laporan hasil observasi lebih lanjut, mari kita mengingat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keindahan ciptaan Allah misalnya suasana pegunungan. Di pegunungan kita dapat mengobservasi atau mengamati berbagai pohon ataupun hewan yang ada di sana. Selain itu, kita juga dapat mengobservasi lingkungan pantai. Nah, kalian dapat melihat keindahan pantai ataupun melihat hewan-hewan atau biota laut yang ada di sana. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran materi teks hasil observasi ini. Kita patut bersyukur atas semua ciptaan Allah yang ada di bumi. Dalam Islam, selain belajar dari ayat qauliyah, kita juga diperintahkan agar belajar dari ayat kauniyah. Salah satunya yaitu dengan mengobservasi lingkungan sekitar untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Dari surat Al-Mulk tersebut, kita jadi tahu bahwa ciptaan Allah itu maha sempurna. Tidak ada satupun yang tidak seimbang. Ada baik, ada buruk, ada indah, ada jelek, ada anugerah, ada bencana, dan lain-lain. Materi teks laporan hasil observasi pada bab ini terbagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu mengidentifikasi teks. Subbab kedua yaitu menginterpretasi teks. Subbab ketiga yaitu menganalisis isi dan aspek bahasaan teks. Subbab keempat yaitu mengonstruksi teks. Dengan mempelajari bab ini diharapkan kita dapat mengidentifikasi, menginterpretasi, menganalisis isi dan aspek kebahasaan serta mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pertama yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. 1. Isi pokok teks. Teks laporan merupakan teks yang berisi suatu informasi secara menyeluruh. Di dalamnya dijumpai yang bersifat mengklarifikasikan tentang suatu fenomena secara umum. Teks laporan tergolong ke dalam jenis karangan faktual yang berisi fakta-fakta. Teks laporan hasil observasi dapat berupa fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. 2. Struktur teks laporan hasil observasi. Bagian pendahuluan atau biasa disebut pernyataan umum berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Isi keseluruhan teks itu terwakili di dalam bagian tersebut. Bagian isi atau biasa disebut deskripsi bagian berisi rincian ataupun pembagian dari fenomena yang digambarkan. Bagian penutup atau biasa disebut deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang manfaat, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. 3. Kaidah kebahasaan teks observasi meliputi
Yang pertama, kata benda umum. 2. Kata kerja material. 3. Kata kopula. 4. Kata teknis. 5. Kata pengelompokan. 6. Kata keadaan. 1. Kata benda umum. Banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. 2. Kata kerja material. Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. 3. Kata kopula. Banyak menggunakan kopula, yakni kata adalah, merupakan, yaitu, dan seterusnya. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. 4. Kata pengelompokan. Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Misalnya, dipilah, dikelompokkan, terbagi, dan lain-lain. 5. Kata keadaan. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. 6. Kata teknis. Banyak menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan topik yang dibahasnya. B. Menginterpretasikan isi teks observasi. 1. Menafsirkan kelebihan dan kekurangan teks hasil observasi atau mengevaluasi. Syarat-syarat evaluasi yang baik. Yang pertama, sederhana. Sederhana maksudnya tidak membingungkan dan langsung pada inti permasalahan. 2. Jelas. Kalimatnya efektif dan pilihan katanya tepat. 3. Lengkap. Disertai dengan alasan yang didukung oleh fakta. 4. Santun. Kata-kata terpilih dan menunjukkan sikap rendah hati. Menjelaskan secara ringkas teks hasil observasi. Caranya yaitu membaca teks, kemudian mencatat gagasan-gagasan umum. Selanjutnya, memadukan gagasan-gagasan umum. Ketika membaca teks, cermatilah gagasan-gagasan umumnya. Biasanya, gagasan-gagasan umum terletak di awal atau akhir paragraf. Ketika memadukan gagasan-gagasan umum, usahakan teks menjadi lebih ringkas. Cara lain yaitu dapat pula menggunakan kata kunci. Lihatlah judul teksnya, kemudian bagian pernyataan umum, bagian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya. Ketika kita membaca pernyataan umum, catatlah kata kunci yang ada di dalam pernyataan umum. Kalian bisa mencatat kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dan seterusnya. Begitu pula pada bagian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. C. Menganalisis teks laporan hasil observasi. 1. Menguraikan isi teks laporan hasil observasi. Ada dua karakteristik isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menyajikan fakta-fakta tentang peristiwa, tempat, benda, dan seterusnya. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tetapi bukan berupa hiburan seperti fiksi. 2. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Makna dalam teks laporan hasil observasi yang digunakan adalah makna lugas dan yang bebas dari makna kias. Maksudnya, makna lugas atau makna denotatif yaitu makna yang tidak mengalami perubahan atau penambahan. Kemudian bebas dari makna kias
atau makna konotasi, yaitu makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang. Jadi, kalau kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menggunakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. D. Menulis teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah penulisan. Yang pertama, menentukan topik. Kedua, mengumpulkan fakta. Ketiga, mendaftar topik penting. Keempat, menyusun kerangka laporan. Dan yang kelima, mengembangkan laporan secara utuh. Menyunting teks laporan hasil observasi. Sifat-sifat laporan. Yang pertama, bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi. Yang kedua, yaitu objektif atau sesuai dengan fakta. Yang ketiga, yaitu bahasa lugas. Bahasa yang digunakan menggunakan kata-kata secara eksplisit. Keempat, yaitu sistematis dan logis. Sistematis artinya urut, dan logis atau masuk akal. Demikian materi teks laporan hasil observasi. Selamat belajar.